Christine, ada Kak Ocha, ada Kak Vera. Kita mau memulai ibadah online kita. Tetap bersukacita ya adik-adik ya, walaupun kita beribadah di rumah. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai, kakak mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah berdiri. Kita mau bernyanyi Kasih Yesus Indahlah. Kita sama-sama berdiri adik-adik ya. Ayo Kak. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik silahkan duduk kembali di tempatnya, duduk yang rapi. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Oke adik-adik, dilipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik boleh ikutin kakak di dalam hatinya masing-masing. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, pada hari ini Kau kumpulkan kami Tuhan untuk memulai ibadah online kami Tuhan. Walaupun kami sekarang beribadah melalui online, adik-adik kami yang ada di rumah bersama papa dan mamanya Tuhan, dan kami ada di gereja-Mu ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kasih dan sukacita yang daripadamu Tuhan tetap kami rasakan dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang selalu menjaga kami, menyertai kami Tuhan, mulai dari ibadah awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Sukacita yang daripadamu Tuhan selalu ada untuk kami, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati adik-adik kami, orang tua, mama dan papa yang ada di rumah beserta dengan kami guru-guru sekolah minggu di sini Tuhan, supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di atas segalanya, ampunkan dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami disebut sebagai anak-anak Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Anak Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi Kasih Yesus yang begitu indah. Nah sekarang kalau kita bersama Tuhan Yesus dan kita mengikut Yesus, kita akan menjadi aman di dalam pelukannya. Oke, kita mau bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat, Selamat di Tangan Yesus. Ayo Kak. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan Tita. Tita yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Silakan Kak Dona.
adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Dona. Hari ini Kak Dona akan membacakan titah buat kita. Titah kita hari ini itu ada di titah kedua. Udah hafal ya adik-adik ya? Untuk horong 2 sama horong 3 mungkin sudah hafal. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama baca ya. Yang horong 1 juga boleh ikutan, yuk baca sama-sama. Kita mau baca titah kedua. Sudah siap? Ada itu ya, katekismusnya dibuka ya dek ya. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Nah, udah tahu ya adik-adik ya? Di rumah pasti sudah hafal. Nah, kita sekarang coba membaca maksudnya apa ya Tuhan berbicara seperti ini ya. Kakak bacakan ya adik-adik ya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan pada tenung-tenung dukun dan juga dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau yang sakti. Ya, itu artinya adik-adik ya. Jadi kita harus kasih kepada Allah. Semoga kita ini kita hafal dan kita benar-benar lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama buat adik-adik sekolah minggu semuanya. Itu saja kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan titah. Titah keberapa tadi? Iya, titah kedua. Terima kasih Kak Dona untuk titahnya. Nah, adik-adik, kita kan sering berbuat dosa, sering berbohong, ya kan? Ngaku, benar atau enggak? Benar atau benar? Nah, tapi Tuhan Yesus tetap menyayangi kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat, Ku Heran Allah Mau Memberi. Oke, kita sama-sama bernyanyi ya. Mendengarkan ayat bulanan. Diambil Alkitabnya, kita mau membacakan ayat bulanan yang akan dibawakan oleh Kak Dona. Silakan Kak Dona. Oke adik-adik, bersama Kak Dona lagi dengan ayat bulanan kita bulan ini. Hari ini kita bulan baru yaitu bulan Mei. Jadi ayat bulanannya juga baru. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama buka Titus. Bulan Mei ini kita ngambil dari kitab Titus. Titus 3 ayat 5. Nah, Titus itu perjanjian baru ya adik-adik ya. Oke, sudah dibuka belum Alkitabnya? Nah,
Sudah ya? Yuk kita mau baca sama-sama Titus 3 ayat 5. 3, 2, 1. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, lumayan panjang nggak sih adik-adik? Panjang ya? Apa? Pelajarin pelan-pelan di rumah. Nanti dihafal. Jangan lupa dikirim videonya. Sudah mulai ini nih adik-adik, sudah mulai banyak berkurang nih ayat bulanannya dikirim ke kakak-kakaknya. Jangan lupa ya adik-adik ya, langsung direkam. Kalau sudah hafal langsung dikirim ya. Kakak tunggu. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Ayat bulanan Mei adalah Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat oleh permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Dona untuk ayat bulanannya. Adik-adik jangan lupa ya dihafalkan ayat bulanannya lalu dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Oke, kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat Yesus Memanggil. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik ya. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan warta. Warta yang pertama adalah kita tetap ibadah online ya adik-adik ya. Walaupun ibadah online tetap sukacita. Kita sama-sama berdoa supaya nanti kita bisa bertatap muka, ibadah bertatap muka bersama-sama ya adik-adik ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tetap menjaga protokol kesehatan ya adik-adik ya, dari hari ke hari selalu diingatkan supaya apa tujuannya, supaya kita semua sehat ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Yang ketiga kakak mau kasih tugas untuk adik-adik sekolah minggu semuanya, yaitu menyanyikan lagu 12 murid Tuhan Yesus ya. Kalau minggu kemarin ada kuis menyebutkan nama-nama murid Tuhan Yesus dari yang membawakan firman. Nah, sekarang kelanjutannya menyanyikan lagu murid-murid Tuhan Yesus. Nah, contohnya nanti kalian boleh lihat ya adik-adik ya, nanti videonya boleh dikirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Dan lagunya versinya terserah yang mana saja boleh ya adik-adik ya.
Demikian warta kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan warta. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Saya yakin, Amang yakin bahwa adik-adik kami juga keadaan sehat, begitu juga dengan orang tua yang ada di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada kebaktian kita pagi hari ini, kita persiapkan dulu Alkitabnya, supaya nanti kita bisa sama-sama membaca ya. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita berserah diri kepada Tuhan. Biarlah dengan bimbingan Tuhan, hati dan pikiran kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan dan bisa untuk kita mengerti. Baiklah, mari kita berdoa. Adik-adik di rumah juga berdoa. Biar Amang yang pimpin. Kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena hingga pada pagi hari yang indah ini, kami masih boleh terima berkat daripada Tuhan. Kami boleh melakukan kebaktian kami secara online. Buka dan terangilah hati kami, agar apapun yang kami bacakan dengarkan melalui firman Tuhan bisa membuat kami semakin kuat di dalam keimanan kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang membimbing kebaktian online kami ini dari awal hingga pada akhir. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum Amang membaca firman Tuhan buat kita hari Minggu ini adalah Minggu Kantate tanggal 2 Mei 2021. Firman Tuhan untuk kebaktian pagi hari ini untuk kita yang tertulis di Yohanes 21. Yohanes 21 sudah adik-adik? Dimulai dari ayat 15 sampai dengan 19. Baiklah, biar Amang baca. Adik-adik di rumah juga boleh mengikuti. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 21
ayat 15 sampai ayat 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk yang kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjalani tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Di ayat 19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah." Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan yang tertulis di Yohanes ayat 15 sampai 19. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus seorang yang sangat gampang dan spontan, suka meledak-ledak. Semangatnya sungguh luar biasa, terkadang tanpa berpikir panjang. Ia pernah langsung, bahkan salah satu contoh adik-adik, ia pernah langsung menceburkan diri ke danau ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Ia pernah secara terang-terangan mengatakan kepada Yesus bahwa ia rela dipenjara demi mengikuti Yesus. Namun juga pernah langsung menyangkal mengenai Yesus ketika seorang ibu pada saat Yesus ditangkap mengatakan bahwa ia adalah seorang pengikut Yesus. Ia pernah meninggalkan murid-muridnya yang lain dan kembali menjadi penjala ikan setelah Yesus ditangkap dan disalibkan. Kali ini adik-adik, Yesus memberikan pertanyaan kepada Petrus, bahkan sampai 3 kali. Apakah pertanyaan itu? Mungkin adik-adik tadi sudah mendengar yang tertulis di firman Tuhan di Yohanes. Apakah pertanyaannya itu? Mungkin kita baiklah. Inilah pertanyaan yang berapa kali dipertanyakan. Apakah engkau mengasihi aku? Mungkin dengan pertanyaan ini adik-adik, orang sangat mudah mengatakan, "Aku mengasihi engkau." Namun ia juga sering membantah kata-kata orang tuanya. Katanya ia mengasihi adiknya, tetapi justru tidak menjaga adiknya, tidak mengajari adiknya belajar, tidak mengajari adiknya berdoa. Bahkan banyak yang seperti itu adik-adik sekolah minggu. Petrus katanya ia mengambil teman-temannya, tetapi ia sering bahkan menyakiti teman-temannya dengan cara apapun itu adik-adik. Ada orang yang buat berbagai alasan untuk berbuat kasih. Ada yang mau berbuat kasih karena hubungan saudara, namun tidak ada hubungan saudara. Namun kalau tidak ada hubungan saudara, dia tidak mau menunjukkan kasih.
ataupun memberi bantuan. Ada juga orang yang berkasih karena ada kepentingan. Misalnya bersedia menolong teman karena ada sesuatu yang diharapkan dari perbuatan itu. Bahkan ia rela mengorbankan sesuatu agar ia dibilang orangnya baik. Nggak taunya kebaikan-kebaikan yang ditunjukkannya itu adalah bohong. Dikarenakan apa tadi adik-adik? Mengharapkan sesuatu. Misalnya ia menolong seseorang karena ada sesuatu yang diharapkan dari perbuatan itu. Namun kalau Yesus yang kita kasihi, Yesus kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, tidak pernah berharap sedemikian. Yesus menginginkan kasih yang murni dari Petrus. Ia telah dipilih sebagai murid. Tuhan menjadikannya murid supaya ia mengerjakan apa yang dikehendaki Yesus, yakni apa tadi yang tertulis di Alkitab adik-adik, mengembalakan domba-dombanya, bahwa ia harus menerima tanggung jawab yang sangat besar, bahkan ia harus memberikan nyawanya supaya domba gembalaannya itu aman dari binatang buas. Domba-domba yang dimaksud Yesus adalah bukanlah domba yang sebenarnya, tetapi domba yang dimaksud Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya yang membutuhkan bimbingan daripada murid Tuhan Yesus, supaya mereka semakin bertumbuh di dalam kerajaan Allah. Apakah anak-anak sekolah minggu juga mengasihi Yesus? Nah, silakan dijawab. Tentu jawabannya sudah pasti iya. Saya sangat mengasihi Yesus. Kita mengasihi Yesus sebab Yesus juga mengasihi kita. Ia mengasihi kita bukan untuk sesuatu yang ia dapatkan atau terima dari kita. Ia mengasihi kita bahkan memberikan dirinya sebagai tebusan atau tebusan atas dosa-dosa manusia, supaya kita terima keselamatan hidup yang kekal. Ia mengasihi anak-anak dan mau menjadi sahabat bagi anak-anak. Sangat indah bukan adik-adik? Tuhan mau menjadi sahabat bagi anak-anak yang belum sekolah, yang udah sekolah, anak-anak pintar maupun yang kurang pintar, anak-anak yang berasal dari keluarga yang punya harta, ataupun anak-anak yang juga yang hidup pas-pasan. Yesus tidak pernah membedakan siapapun itu. Yesus mengatakan seperti yang dikatakan ke Yohanes, ikutlah aku. Yesus mengatakan kepada kita supaya kita mengikut Dia, bukan menjadi pengikut dunia ini. Mana bukan apa adik-adik seperti yang tertulis tadi, yaitu menunjukkan kasih. Itulah kita sebagai Kristen. Nah, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Untuk itu adik-adik, tunjukkanlah kasih kepada saudara-saudara, kepada adik dengan penuh keikhlasan dan penuh kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh merasakan kasih karunia-Mu hingga pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari yang indah ini, bahwa kami harus menunjukkan kasih tanpa mengharapkan imbalan atau apapun, supaya kami bisa menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya yang menunjukkan kasih. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami dimanapun yang ada, orang tua daripada anak guru sekolah minggu kami, jemaat HKBP Jakarta Kota, maupun saudara-saudara kami yang ada dimanapun. Tuhan, pastikan berikan ke mereka kesehatan, kekuatan, khususnya kerohanian biarlah bertambah bagi kami semua yang ada di gereja HKBP Jakarta Kota. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana tadi firman Tuhannya yang dibawakan oleh
tumbang atau nasi tua? Ya, kiranya itu dapat kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan kita boleh dikumpulkan langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggunya melalui OVO atau melalui BCA ya adik-adik ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita sama-sama bernyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Marilah kita berdoa, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita, dan juga memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Demikian ibadah online kita. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya.